ibadah itu tentu saja identik dengan sifatnya yang suci dan bersih, ya kan? Nah, apalagi bagi umat Islam yang memang diajarkan mengenai toharoh sendiri. Nah, kebersihan masjid maupun musola dalam hal ini menjadi perhatian penting. Nah, saya melakukan program ini setiap hari Minggu bersama warga Tugu Kepanjen, Kasepuhan Batang. Nah, bagi saya kegiatan ini tuh sangat penting digalangkan untuk menjamin kesucian di musola dan untuk meningkatkan kenyamanan beribadah yang sholat berjamaah di musola tersebut. Sosialisasi anti korupsi bagi generasi muda. Nah, korupsi di negara ini itu sekarang sedang merajalela, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan. Nah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Nah, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi itu adalah dengan mengenalkan nilai anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Nah, karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para penjabat terdahulu. Juga karena generasi muda itu sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita itu lebih mudah mendidiknya, memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh budaya korupsi dari generasi pendahulunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pencegahan pernikahan dini ya, khususnya bagi remaja warga Banyan Kasepuhan Batang sini. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dengan harapan dapat menurunkan angka pernikahan dini khususnya di Kebanyan Kasepuhan. Nah, sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini adalah warga Kebanyan Kasepuhan. Program kerja ini terlaksana sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa kuliah kerja nyata kepada desa sini. Nah, yang memiliki angka pernikahan dini dan angka perceraian yang cukup tinggi. Hasil yang dicapai ialah dapat menginformasikan kepada masyarakat, khususnya desa Kebanyan Kasepuhan Batang. Mulai melemah dan memudarnya rasa cinta anak-anak terhadap Al-Quran pada usia sekolah dasar dan menengah. Itu dapat terjadi karena anak-anak pada usia tersebut masih pada tahap mengenal dan pencarian jati diri. Nah, seperti halnya lain, itu adalah karena anak-anak pada usia tersebut itu juga mudah terpengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan teman sebayanya. Nah, saya sendiri itu membuat sebuah program KKN tentang pemahaman pentingnya membaca Al-Quran itu sejak dini dan belajar tentang fikih ibadah seperti wudhu, tayamum, dan sebagainya. Nah, selain membimbing anak-anak ngaji, adalah itu memberikan pemahaman betapa pentingnya Al-Quran bagi kaum muslimin yang tidak hanya wajib dibaca tapi juga diimani dan diamalkan.
3 kali. Terus sambil lihat. Nah, ulangi sampai sini. Yang merata. Terus dibuka. Jangan. Yang sini dulu dong kanan. Sampai sikut. Sikut. Sampai sikut. Ayo. Habis tangan. Kepala. Kepala. Kaki. Kaki. Kanan dulu kamu. Berdoa, apa enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa sih penyuluhan hukum? Penyuluhan hukum itu adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tujuan dari diselenggarakan penyuluhan hukum tersebut, nah tujuannya itu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat itu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Sosialisasi tentang peraturan daerah setempat mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, masing-masing daerah itu kadang punya aturan sendiri pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Meskipun pandemi ini dialami oleh seluruh daerah, pasti ada sedikit perbedaan. Mungkin ada satu daerah yang minim penderita sehingga peraturan sedikit lebih longgar dan sebaliknya. Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu diberikan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sesuai peraturan daerahnya masing-masing.